Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau buka kacamata dulu nih. Iya. Wah, segar sekali. Selamat sore sahabat HIPMI Kabupaten Tegal, serta seluruh teman-teman yang ada di manapun kalian berada. Saat ini nih ya, kita keluarga besar HIPMI Kabupaten Tegal, khususnya ada saya, Mbak Aya, bidang kewirausahaan dan kreatif, dan kita saat ini ketemu sama Mas Agus. Siap. Ya, Mas Agus Arbat ya. Mas Agus ini merupakan salah satu anggota HIPMI. Kita sapa dulu Mas Agus. Halo, selamat sore. Sore. Mas Agus. Ya. Saat ini kita lagi menikmati suasana yang menjadi tempat usaha bisnisnya Mas Agus, yaitu angkringan Duwur Guci. Angkringan Duwur Guci ya. Seperti apa sih metode bisnisnya dan perjalanan bisnisnya Mas Agus? Yuk kita ngobrol langsung sama Mas Agus. Halo, selamat sore Mas Agus. Sore. Kita tos dulu. Ya. Oke, Mas Agus, agak dibuka sedikit nggak apa-apa ya kali ya. Oke, Mas Agus, sore ini kita lagi menikmati suasananya Mas Agus dan kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mas Agus ya seputar bisnis kopinya. Beliau ini salah satu pengusaha kopi di Kabupaten Tegal yang memanfaatkan produk-produk lokal untuk banyak dipromosikan ya Mas Agus. Betul. Salah satunya ini nih, ada satu kopi istimewa dari Mas Agus. Ini namanya kopi apa Mas Agus? Ini kopi Arabica dengan proses wine. Jadi, Arabica dengan proses wine. iya. Bisa Jadi, diceritakan ini gimana nih bisa namanya wine gitu Mas ini Agus? jadi kopi itu difermentasi kurang lebih 2 minggu ya. Jadi setelah pasca panen itu, setelah dipetik, kita pilah kopi dengan nutrisi baik dengan direndam di air. Jadi yang tenggelam itu dengan nutrisi yang baik, yang ngapung itu kita buang. Jadi yang dari yang tenggelam itu setelah dipilah kita fermentasi, kita masukkan di kantong plastik, terus diikat selama kurang lebih 1-2 minggu lah kita pakai. Itu setelah itu baru kita jemur dan kita kupas, dihaler, baru di roasting. Ya seperti itu kurang. Ini penasaran ya, rasanya tuh aduh seksi banget, aromanya sangat seksi. Jadi aromanya seksi, harum, wangi, dan tentunya saya penasaran, pengen coba dulu ya Mas Agus. Ini yang versi dinginnya. Versi panas. Oh ya, versi panas. Ini versi panas. Saya pesen 2. Panas dan nanti bisa dicampur juga dengan yang dingin. Kita pasti penasaran nih gimana coba rasanya. Boleh dibuka Mas Agus maskernya biar tambah ganteng. Oke. Udah divaksin kan? Sudah. Udah dong. Anak HIPMI pasti udah taat aturan. Kita coba ya. Wow. Ini ada asam, pahitnya ada, wanginya ada, cuman kayaknya saya kurang gula Mas Agus. Oh iya. Iya. Kalau gula. Arabica memang dikonsumsi tanpa gula Tanpa biasanya. gula. Cuman karena saya kan lagi pahit nih, butuhnya yang manis-manis. Siap, Ya. nanti. Boleh dia request gula. Oke Mas Agus, selain produk dari produk dari wine ini ya, kopi wine ini, ada lagi nggak nih produk-produk unggulannya Mas Agus? Iya. Untuk Arabica kita buat proses ada natural sama full wash. Jadi untuk produk Arabica dari desa Bumi Jawa, khususnya di Kecamatan Bumi Jawa, ada di 3 desa, ada di Desa Guci, Batu Mirah, dan Sigedong. Itu penghasil kopi Arabicanya, dan untuk penghasil kopi robustanya ada di Kecamatan Jatinegara dan Bojong. Jadi Tegal itu kaya akan hasil kopi ya yang melimpah. Itu ada 2 jenis, robusta dan arabica. Oke, robusta dan arabica. Ini tentunya menjadi hal penting ya teman-teman dan pemirsa yang ada di manapun berada, karena Tegal mungkin selama ini belum begitu banyak tereksplor mengenai kopinya. Tapi ternyata saat ini seiring perkembangan zaman dan adanya Mas Agus juga ini bisa menampung ya Mas ya, berbagai produk kopi-kopi yang ada di Tegal, di Kabupaten Tegal tentunya. Dan saya pengen tanya nih Mas, ini kan di Kabupaten Tegal udah banyak ya, di Batu Mirah, di Jatinegara. Kalau boleh saya tahu, kualitas yang dihasilkan ini sudah sampai mana nih Mas? Untuk hasil kopi, untuk uji cita rasa, kopi Tegal itu sudah tidak diragukan karena sudah punya juara ya di kancah kopi-kopi nasional. Kita
menduduki juara 2 di Oke, tepuk tangan Iya, dong itu untuk untuk Kabupaten kopi Tegal. Tegal. Iya. Nah itu jadi kopi kita sudah bisa sejajar dengan kopi-kopi yang lain, walaupun kita masih terbilang baru untuk viralnya kopi Tegal. Jadi Oke. seperti itu. Oke, baik. Tentunya ini menjadi sebuah produk unggulan juga ya, target ke depan yang gimana nanti Tegal juga bukan hanya sebatas produk yang lain tapi udah punya produk khas kopinya. Baik Mas Agus, sejauh ini sudah sampai mana nih promosi-promosi yang dilakukan untuk teman-teman pengusaha kopi ini, terutama untuk mengangkat kopi khas Tegal ini? Untuk kopi ini kita sudah promosikan untuk tingkat pameran nasional dan Oke. mengikuti pameran yang skala internasional karena waktu itu di 2019 saya promosikan di acara Trade Expo 2019 tepatnya di IJE Serpong Tangerang, dan di situ memang pengunjung atau tamu dari luar negeri karena event dari Kementerian Perdagangan. Akhirnya kopi-kopi ini sudah jalan-jalan ke luar Sudah negeri. beredar Iya, ya tentunya. sudah Oke. dikonsumsi oleh orang-orang luar negeri juga. Baik, nah ini saya pengen tanya nih Mas, salah satu yang membuat cita rasa kopinya itu different atau berbeda dengan kopi yang ada di Nusantara itu apa sih dari produk kopi Iya, khas Tegal ini? kalau kopi dari Tegal itu punya fruit buah yang unik, ada dari jeruknya, ada Oke. dari stroberinya, ada dari buah nangka juga ada. Jadi karena ditanam di ketinggian di atas 1200 mdpl, terus dikelilingi dari buah-buahan sekitar, Ya. ya yang menjadikan kopi ini yang buah-buah sekitar menjadi ciri khas di kopi Arabica Kabupaten Tegal ini. Oke, berarti buah-buah khas Tegalnya itu Iya. sendiri ya Mas ya? Iya, betul. Baik, artinya produk dari buah lokalnya pun sudah mampu menjadi sebuah kolaborasi Iya. untuk menghasilkan produk yang betul-betul asli lokal Tegal. Baik teman-teman HIPMI, ini kita mungkin ada pertanyaan dari live Instagram, boleh ditulis pertanyaannya di situ untuk siapa yang mau tanya tentang bisnisnya Mas Agus atau pengen berbisnis bareng Mas Agus. Di sini kita juga ditemenin sama teman-teman HIPMI. Ya ada Mbak Nia dan ada Mas Aji. Halo Mbak Nia, Mas Aji. Ya, dan ada yang nge-shoot ini ada Mas Rifki ya. Halo Mas Rifki. Ya. Baik Mas Agus, kalau tadi udah ngobrol mengenai kopi nih, sekarang kita pasti dalam bisnis ada sebuah tantangan Iya, nih, betul. hambatan yang kita bilang itu adalah sebuah challenge lah ya, sebuah tantangan yang mesti dihadapin. Apa nih Mas Agus? Kalau untuk dunia kopi ya, kita memang harus juga berinovasi di dalam proses juga. Kita waktu itu kesulitan pertama di alat untuk produksi. Oke, alat. Jadi waktu itu kita juga mengalami kendala karena alat kita belum secanggih di luar. Oke. Intinya seperti itu, dari proses pulper, haler, dan roasting itu sendiri. Tapi dengan keterbatasan alat tersebut, ternyata kopi kita pun bisa menjadi cita rasa yang unik dan patut dicoba. Oke. Intinya seperti itu. Tentunya di balik kekurangan pasti ada satu kelebihan ya Ya, Mas ya. betul. Bukan berarti kita alatnya nggak modern terus kita nggak mampu menghasilkan, justru ada menjadi satu karakter rasa sendiri ketika di sisi lain kita nggak menggunakan alat-alat modern dengan alat yang tradisional ya Mas ya, yang ada justru menghasilkan karakter rasa yang berbeda. Oke, itulah hebatnya kopi khas Tegal. Mas Agus, ada pertanyaan nggak nih dari Mbak Nia? Susah senangnya jadi pengusaha itu gimana ya Mas? Up Oke. and down-nya. Iya. Ya, susah senangnya nih di mana nih? Setiap usaha pasti kita menikmati ya manis, pahit, dan itu. Walaupun kopi pahit ternyata ada manis tersendiri di dalamnya. Ya, lah kalau di bisnis wajar lah ketika kita ketemu partner yang tidak sejalan dengan kita. Oke. Dari misalnya komitmen awal yang berubah, atau misal kerjasama yang di tengah jalan yang kurang harmonis lah, itu memang suatu tantangan untuk kita para pembisnis atau pengusaha yang menggeluti di bidang usaha. Pasti entah itu keterlambatan bahan baku, entah panen yang tidak baik, karena kita
diambil dari komoditi ya, dari hasil alam, hasil bumi. Jadi kita serahkan kembali, kita dikasih rezekinya saja seperti itu. Oke. Dengan tidak putus asa, kita tetap benahi dari pasca panennya, dari perawatan tanamannya juga. Kita tetap belajar, kita tetap berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Agus. Artinya pengusaha itu kita berproses dari bawah naik, kadang turun lagi, kadang terprosok ya Mas ya. Ya. Makanya di HIPMI itu kita mengenal istilah pejuang pengusaha, pengusaha pengusaha pejuang. Ini menjadi sebuah spirit baru untuk sebuah spirit untuk HIPMI. Bagaimana kita menumbuhkan mental pengusaha, karena sebuah negara ketika pengusahanya didominasi oleh generasi muda, siap-siaplah maju untuk kedepannya. Baik nih, sejauh ini Mas Agus, kolaborasi apa sih yang sudah dibangun dengan berbagai pihak, boleh dengan pemerintah atau swasta, media atau mungkin pihak ketiga, sponsor atau apa? Kalau untuk kerjasama kita dari para petani sudah solid ya. Dari pemerintah sudah mulai, kita ada dari promosi, kita diajak untuk dari sponsor yang lain atau perusahaan yang lain kita belum. Jadi kita masih cuma kerjasama dengan masih dibina oleh dinas terkait, intinya itu. Artinya pengusaha di Kabupaten Tegal ini yang tergabung di HIPMI ya, kita tuh bisa menjadi mitra strategis untuk pemerintah. Bagaimana nanti untuk sama-sama memajukan kewirausahaan di Kabupaten Tegal ya Mas. Betul. Oke. Baik Mas Agus, ini sesi pertanyaan terakhir ya kayaknya ya, oke? Pesan-pesan apa nih yang ingin disampaikan untuk Mas Agus untuk seluruh teman-teman pengusaha muda di seluruh Indonesia? Pesan saya simpel untuk pengusaha muda, jangan mudah menyerah walaupun setiap usaha yang kita jalani mengalami jatuh bangun. Itu sudah biasa, tetap semangat dan semangat. Oke, tepuk tangan untuk Mas Agus. Baik, Mas Agus terima kasih sekali. Siap. Dan pemirsa, ini saya udah coba yang dinginnya, saya udah coba dan rasanya nendang banget. Artinya disajikan pada saat hangat dan disajikan pada saat dingin, punya kualitas rasa yang luar biasa. Baik, terima kasih. Salam pengusaha pejuang-pejuang pengusaha HIPMI, maju terus HIPMI Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Oh iya, gula.